العالمين بارئ الخلائق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat, malam hari ini kebetulan kita berada di suasana hari kelahiran Imam ke-8 Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Allah perkenankan kita bersama-sama hadir di tempat ini, bersama-sama menghidupkan salah satu syiar yang sangat utama dalam mazhab Ahlul Bait, yaitu membaca doa Umail yang memang dianjurkan kepada kita untuk membacanya pada setiap malam Jumat. Dan alhamdulillah tadi juga kita sudah bacakan tahlil yang kita niatkan pahalanya dan kita hadiahkan untuk nama-nama yang tadi telah disebutkan khususnya, serta tentu kita membaca juga tadi doa wahda ziarah kepada Imam Husain alaihi salatu wassalam. Semoga berkah malam Jumat ini apa yang kita mintakan dan harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperkenankannya hajat kita ijabah oleh Allah, dipenuhi oleh Allah, dan kekhawatiran kita, ketakutan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya. Baik. Kedua, saya merasa bahagia sekali dapat bersilaturahmi dengan ikhwan al-mu'minin di Surabaya ini. Sudah cukup lama saya tidak silaturahmi ke ikhwan di Surabaya, tepatnya setelah Surabaya sudah tidak mengadakan peringatan Arba'in yang biasanya tiap tahun di masa Allahyarham Ustazuna Ustaz Rusdi. Tapi tentu saja rasa rindu kepada antum ini, pada ikhwan, tidak pernah hilang. Dan karena itu ketika saya mendapatkan kesempatan untuk hadir di Surabaya ini, saya niatkan untuk bisa hadir di yayasan ini, berjumpa dengan untuk semua, dan alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kepada saya tentang hal itu. Mudah-mudahan Allah membawa berkah buat saya dan buat kita semuanya. Ikhwani al-mu'minin rahimakumullah, kita dalam suasana wilayah Imam Ridha alaihi salatu wassalam, salah seorang imam yang sangat menonjol dan dikenal oleh ahli sunnah. Ada banyak catatan tentang Imam Ridha yang ditulis oleh ahli sunnah, karena Imam Ridha sangat populer di kalangan mereka, terutama di kalangan al-mutasawwifah, para sufi yang dalam silsilah thariqah yang mereka jalani mayoritas
mayoritas biasanya menisbahkan thariqah mereka kepada Imam Ridho alaihi salatu wassalam, kemudian ke para imam selanjutnya sampai ke Amirul Mukminin dan kemudian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan Imam Ridho ini ada banyak hal yang bisa diceritakan, yang diangkat. Salah satu yang mungkin antum sering dengar, sangat populer dari Imam Ridho tentang apa yang disebut dengan as-silsilah az-zahabiyah, rantai emas. Jadi ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ridho yang menukilnya dari ayahnya Imam Musa al-Kazim, yang kemudian disandarkan, dinukilkan lagi dari ayahnya Al-Imam Muhammad al-Baqir, disandarkan lagi kepada ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, disandarkan kepada Al-Imam Husain, disandarkan lagi kepada Al-Imam Hasan, kemudian disandarkan kepada Amirul Mukminin, lalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menyandarkannya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rantaian ini dari Imam Ridho yang beliau sebut satu persatu nama orang tua, kakek moyangnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan silsilah zahabiyah, rantai emas atau ya rantai emas. Peristiwa itu kenapa disebut dengan rantai emas, dan riwayat yang akan saya sampaikan ini diriwayatkan oleh banyak ahli sunnah karena Imam Ridho menyampaikannya di tengah ribuan para usyak, orang-orang yang mencintai beliau, orang-orang yang merindukan beliau, orang-orang yang ingin berjumpa dan setidaknya bisa melihat wajah beliau di sebuah kota yang bernama Naisabur, yaitu kota di Iran sana. Kurang lebih kalau sekarang ini 2-3 jam perjalanan dengan mobil dari kota Mashhad. Dalam perjalanan Imam Ridho menuju ke Mashhad, Imam Ridho mampir di kota Naisabur. Nah, ketika itulah beliau yang ditunggu oleh ribuan orang, bahkan ribuan ulama yang datang untuk berjumpa dengan beliau, atau ada yang datang untuk mengambil berkah, tabarruk dan sebagainya. Karena mereka tahu siapa Imam Ridho, di tengah ribuan orang itulah Imam Ridho ketika diminta untuk menyampaikan sesuatu. Imam Ridho diminta untuk menyampaikan sesuatu. Di sana Imam Ridho meriwayatkan sebuah riwayat yang sangat populer, yaitu riwayat yang berbunyi La ilaha illallah hisni man dakhalaha amina min adabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena riwayatnya kan sampai kepada Allah dari Jibril, dari Allah. Allah kemudian berfirman. Nah, ini masuk kategori hadis kursi ya. La ilaha illallah hisni
la ilaha illallah itu bentengku, man dakhalaha amina min adzabi. Siapa yang masuk ke bentengku, dia selamat dari siksa. Tentu maknanya sangat jelas, tegas, dan umum bahwa la ilaha illallah memang bentengnya Allah, dan untuk bisa selamat dari siksa Allah, bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa masuk surga Allah, hanya bisa melalui la ilaha illallah. Ketika imam menyampaikan itu, imam berhenti sejenak. Kemudian imam ridho menyambung dengan ungkapannya, walakin bisyurutiha wa ana min syurutiha. Tapi kata Imam Ridho, bahwa la ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa yang memasuki bentengku, dia akan selamat dari siksaku. Itu berlaku apabila syaratnya sudah terpenuhi. Dan aku, kata Imam Ridho, adalah salah satu dari syarat itu, atau aku adalah syarat dari itu. Allah memang menjanjikan surga kepada orang-orang yang beramal soleh. Allah memang menjanjikan surga kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah menjanjikan ampunan bagi mereka, menjanjikan keselamatan neraka bagi mereka. Itu benar. Kita semua mendengar hadis, baik diriwayatkan oleh Ahlul Bait atau diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah, bahwa barang siapa yang meninggal dunia, atau barang siapa yang kalimat terakhirnya ketika meninggal dunia itu adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Riwayat itu benar adanya, bahwa Rasulullah memang mengatakan itu. Siapa saja yang di akhir hayatnya, atau bahkan man qala la ilaha illallah secara umum, siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, itu memang umum. Tapi orang suka lupa bahwa keumuman itu ada qaidnya, ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya, secara umum misalnya syaratnya antara lain al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah. Syaratnya misalnya antara lain kesungguhan. Syaratnya antara lain ya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalimatnya kan umum. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Tapi pasti ada syarat-syaratnya, ya salah satunya tadi ikhlas, jujur, dia mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, salah satu syaratnya yang suka dilupakan orang adalah al-wilayah. Salah satu syarat yang suka diabaikan banyak orang adalah berwilayah kepada Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Karena berwilayah kepada Ahlul Bait itu bukan
persoalan kecil. Berwilayah kepada ahlul bait itu adalah min arkanil Islam, masuk kategori rukun Islam. Terlepas rukun Islam itu berapa, ikhwan, kalau ada ungkapan rukun Islam, secara bahasa rukun itu artinya fondasi. Rukun itu artinya ya semacam tiang, ya. Rumah ini harus ada tiang-tiangnya, ada rukunnya. Kalau nggak ada, nggak bakal berdiri. Rumah nggak akan berdiri kalau nggak ada, misalnya lantai, nggak ada tiang, ya. Nah itu semua kategori rukun. Agama juga begitu. Tapi berapa jumlah rukun itu dari segi bahasa, ya, itu tergantung dari mana melihatnya. Dalam mazhab Asy'ariyah, rukun Islam itu ada berapa? 5 kan? Sholat, apalagi? Sholat. Yang pertama syahadatain, mengucap 2 kalimat syahadat. Sholat, puasa, haji, dan zakat. Riwayat-riwayat tentang itu banyak. Pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, ya, atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul. Mengucap 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad, bahwa Allah adalah Tuhan kita yang Maha Esa, dan bahwa Nabi kita adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Itu sebetulnya bagian dari keimanan, bagian dari keimanan. Karena seorang tidak mungkin disebut muslim dan tidak mungkin disebut mukmin kalau dia tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengimani Rasul sebagai utusan Allah. Nah, oleh karena itu dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait, 2 kalimat syahadat ini, pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, itu tidak diposisikan sebagai rukun Islam, tapi diposisikan sebagai rukun iman. Karena dalam rukun iman itu, pokok-pokok keimanan itu yang pertama adalah at-tauhid, mengesahkan Allah. Nah, itu berarti bagian dari la ilaha illallah. Yang kedua adalah an-nubuwah, mengimani kenabian para nabi dan tentu saja khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait disebut bahwa bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 fondasi. Disebut rukun, disebut fondasi, disebut tiang, itu istilah saja. Selain tadi sholat, puasa, zakat, dan haji, riwayat-riwayat Ahlul Bait disebut rukun kelima itu atau rukun pertama dari 5. Ada riwayat yang memposisikannya di awal, ada riwayat yang memposisikannya di terakhir, adalah wilayatu
ahlul bait, berwilayah kepada ahlul bait. Ya. Jadi berwilayah kepada ahlul bait itu sangat mutlak. Sehingga ada riwayat-riwayat dari ahlul bait bahwasanya tidak diterima amal seseorang tanpa berwilayah kepada ahlul bait. Hadis dari riwayat ahlul bait, hadis yang mutawatir bahwa tanpa berwilayah kepada ahlul bait amal seseorang tidak diterima. Hadis-hadis semacam ini banyak di kalangan ahlus sunnah juga banyak, walaupun tidak dengan lafal wilayah, dengan lafal lain misalnya dengan ikhlas. Tidak akan diterima amal seseorang tanpa al-ikhlas. Jadi bukan sesuatu yang yang aneh atau sesuatu yang tertolak. Kalau misalnya ada riwayat dari ahlul bait bahwa tidak diterima amal seseorang tanpa wilayah, karena semacam ini riwayat yang isinya semacam ini bisa kita temukan bahkan dalam ahlus sunnah, tapi dengan istilah-istilah lain atau dengan tema-tema lain. Nah, wilayah itu sesuatu yang mutlak, yang harus. Makanya Imam Ridho tadi mengatakan, la ilaha illallah itu adalah hisni man dakhalaha amina min adabi, tapi kata Imam Ridho bisyurutiha, dengan syaratnya, wa ana min syurutiha, aku adalah salah satu dari syaratnya itu, atau aku adalah syaratnya. Apa itu maksudnya? Berwilayah kepada ahlul bait. Karena itu ikhwan rahimakumullah, kita patut dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk mengenal ahlul bait, untuk berwilayah kepada mereka. Ini sebuah karunia, ini sebuah anugerah dan mahal sekali. Tidak mudah orang itu bisa berwilayah kepada ahlul bait, lebih-lebih di masa fitnah. Sekarang ini sebetulnya kita sedang berada di masa fitnah. Fitnah terhadap ahlul bait, fitnah terhadap Islam. Di mana-mana kita dengar orang bicara, bukan satu, bukan dua, tapi banyak yang bicara negatif tentang mazhab ahlul bait, yang bicara salah tentang Syiah, dari kalangan kiainya, ustadznya, ulamanya, sampai kalangan awamnya, bicara hal-hal yang negatif tentang Syiah, bahkan mewanti-wanti orang banyak untuk tidak terpengaruh oleh Syiah, tidak bergabung dengan majelis Syiah, bahkan tidak berteman dengan orang Syiah. Ya, mungkin di antara kita ada yang merasakan itu, ya. Dulu teman kita deket, permainan, sekolah bareng, mungkin sekamar kalau kita pernah di pesantren atau di
gimana. Sekarang malah kita beri salam pun nggak mau jawab. Boleh jadi ada yang seperti itu. Nah, masa fitnah ini sering terjadi. Masa Bani Umayyah itu adalah salah satu masa fitnah yang besar terhadap Ahlul Bait. Bayangkan, Bani Umayyah, khalifah-khalifah Bani Umayyah mewajibkan kepada khatib-khatibnya di mimbar-mimbar Jumat setiap Jumat untuk melaknat Amirul Mukminin. Jadi setiap khutbah Jumat itu, di akhir khutbah Jumat itu diwajibkan, diperintahkan untuk melaknat Amirul Mukminin. Kalau ada yang tidak mau mematuhi perintah itu, maka mereka serendah-rendahnya tidak lagi diangkat sebagai imam masjid, serendah-rendahnya, tapi udah pasti dia akan ditekan, khususnya secara ekonomi, bahkan tidak sedikit yang dihukum mati. Sahabat-sahabat Rasulullah yang bergabung dengan Amirul Mukminin itu banyak yang dihukum mati oleh penguasa Bani Umayyah. Begitu juga di zaman Abbasiyah. Walaupun Abbasiyah itu beda dengan Umayyah, Bani Umayyah itu memang berasal dari suku Umayyah, sementara Abbasiyah itu berasal dari suku Bani Hashim, suku yang sama dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait kan dari Bani Hashim, Abbasiyah juga dari Bani Hashim. Abbasiyah itu nisbah kepada paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, sementara Ahlul Bait nisbahnya kepada Amirul Mukminin bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, atau kepada Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi kejahatan Abbasiyah terhadap Ahlul Bait itu melampaui kejahatan Bani Umayyah terhadap Ahlul Bait. Buku-buku sejarah sangat jelas mencatat bagaimana kejahatan, kekejaman Bani Abbas terhadap Ahlul Bait. Tapi subhanallah, ditekan khususnya di zaman Bani Umayyah, kemudian Bani Abbas, kemudian oleh penguasa-penguasa berikutnya. Bintang Ahlul Bait tidak pernah hilang. Bintang Ahlul Bait tidak pernah lenyap. Bintang Ahlul Bait itu terus memancarkan cahaya. Tinggal mau dimanfaatkan atau tidak. Dulu dan sampai sekarang juga dipakai oleh para pelaut. Itu kan ada bintang apa namanya? Suraya, ya, yang dijadikan sebagai acuan oleh para pelaut untuk menunjuk arah mana. Jadi mereka kalau di tengah laut, ketika mereka kebingungan malam hari, ya, entah berada di mana, ya, bintang itu yang menjadi acuan mereka. Tapi sekarang orang sudah tidak lagi melihat bintang. Orang sudah menggunakan apa? Menggunakan kompas. Ya, arahnya kemana?
Tapi tetap saja fungsi bintang itu terus memancarkan, cuma orang sudah tidak menggunakan lagi. Nah, Ahlul Bait terus sinarnya itu, Ahlul Bait itu kan adalah bintang. Ya. Kan ada riwayat mengatakan bahwa Ahlul Bait itu adalah bintang-bintang di muka bumi ini. Ya. Terus bersinar dan tidak pernah redup. Karena itu ajaran Ahlul Bait itu nggak akan hilang. Sebab itu sudah janji Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah berjanji bahwa nanti Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman, menegakkan keadilan dan membasmi kezaliman. Dan Mahdi itu adalah min wuldi Fatimah, dari keturunan Sayyidah Fatimah. Riwayat itu nggak bisa ditolak oleh Ahlus Sunnah, karena memang dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah itu termaktub dan sahih. Karena ada janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan janji dari Rasul itu, maka ajaran Ahlul Bait gak akan sirna. Hanya saja ada yang mengikutinya, ada yang mengabaikannya, tapi dia tidak akan sirna. Dan meskipun ajaran Ahlul Bait itu penyebarannya, pengamalannya itu pasang surut, ya, pernah pada masa awal hanya beberapa gelintir. Ketika Imam Hussein terbunuh, dibantai di Karbala, banyak yang dulunya klaim pecinta Ahlul Bait, orang-orang Kufah itu menyurati Imam Hussein supaya datang ke Kufah dan mereka akan bergabung dengan Imam Hussein. Tapi begitu Imam Hussein datang ke Kufah, masing-masing menghindar karena ada ancaman dari penguasa Bani Umayyah, kecuali beberapa orang saja yang bertahan. Meskipun pasang surut, ya, nyala redup, dalam arti, tapi kesini alhamdulillah ajaran Ahlul Bait itu semakin memancar cahayanya, termasuk ke Indonesia ini. Bahkan di Indonesia ini pasang surut juga, karena menurut salah satu teori, Islam pertama yang datang ke Indonesia ini berwarnakan Ahlul Bait, berwarnakan Syiah. Ketika mereka melihat kepada peninggalan-peninggalan sejarah dan peninggalan-peninggalan arkeologi yang ada di Aceh, di mana misalnya di Batu Nisan, masa-masa awal kerajaan Aceh itu, ya, di Samudra Pasai itu ditemukan nisan-nisan yang bertuliskan kecintaan kepada Ahlul Bait, berwilayah kepada Ahlul Bait. Bahkan
Bahkan di Gresik katanya seperti itu, di makam Malik Ibrahim. Tetapi kan alhamdulillah sejak tahun 80-an ya, tahun 1980 atau 1970 lah, 79 sebelumnya beberapa tahun sampai sekarang, Ahlul Bait mulai dikenal lagi di Indonesia itu. Kalau saya selalu menyebutnya back to basic. Jadi orang Indonesia, kita ini yang mengenal Ahlul Bait, itu kita itu back to basic, kembali ke asal, bukan mengambil sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru yang datang dari Iran atau yang datang dari Arab atau yang datang dari mana, enggak. Justru di Indonesia ini sudah ada, cuma sempat redup. Tapi saya yakin sepanjang sekian ratus tahun itu di negeri yang kita cintai ini pasti ada pecinta Ahlul Bait, pasti ada yang berwilayah kepada Ahlul Bait, tapi tidak terekspos. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, Surabaya ini khairu syahid. Ya, Surabaya adalah saksi yang paling nyata dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan Syiah di Indonesia. Siapa yang tidak kenal Habibuna, ya, Habib Akil. Siapa yang tidak kenal di Surabaya ini? Itu tahun 1900-an sekian ya, tahun 1900 berapa? Wafatnya 1940-an ya. Sekitar itu. Jadi ikhwan, ini anugerah, karunia Allah yang luar biasa yang telah membawa kita lagi kembali ke itu basic, itu sesuatu yang hilang dulunya dari kita. Hadhihi bid'atuna ruddat ilaina, itu bahasa Al-Quran. Jadi di cerita Nabi Yusuf itu, ketika Nabi Yakub alaihi salatu wassalam memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir, meminta, karena di Mesir waktu itu ada penguasa yang adil yang membagikan ransum kebutuhan pokok. Karena pada waktu itu musim kering 7 tahun yang sangat sangat mengganggu ya, orang kelaparan, kekurangan, tapi berkat strategi yang dibangun oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yang menimbun menimbun hasil panen untuk persiapan 7 hari musim kemarau, 7 tahun. Nah, saat itu Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf yang ada di sana, yang ada di Mesir, tapi anak-anaknya tidak tahu. Maka Nabi Yakub mengutus anak-anaknya untuk mendapatkan kebutuhan pokok itu untuk kehidupan keluarga mereka untuk beberapa bulan. Tapi kan dalam cerita Al-Quran, pertama kali mereka ke sana, kemudian strategi juga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf untuk menahan saudaranya siapa? Bunyamin. Supaya menahan itu mengembalikan kalau kita
kita karung-karung ya, atau bujana atau apa. Nah begitu di tengah jalan, ketika mereka membuka itu ternyata disebut bidoah ya, bejana atau bahan-bahan atau tempat-tempat yang untuk mengisi makanan itu dikembalikan. Ahlul Bait itu, Syiah itu adalah bidoatuna. Ini barang kita, ini harta kita yang sempat hilang. Sempat hilang, bukan diambil orang, tapi hilang tidak tahu limbahnya ya. Kan biasa kita kehilangan sesuatu, nah itu sudah dikembalikan lagi kepada kita. Hadhihi bid'atuna ruddat ilaihi. Karena itu ketika kita mengenal Ahlul Bait, kita kembali ke basic. Nah, jangan sampai ini hilang lagi. Jangan sampai hilang lagi. Bagaimana caranya supaya tidak hilang lagi? Kita pelihara dengan sebaik mungkin, kita jaga dengan sebaik mungkin. Pertama tentu saja kita sendiri. Ya, karena kita mukallaf, kita akan diberi kewajiban untuk menjaga diri kita sendiri. Tapi tidak cukup hanya untuk kita punya kewajiban menyampaikannya, mengajarkannya, mendidiknya kepada anak-anak kita, keluarga kita. Perintah Al-Quran kan begitu. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Jadi ikhwan, jangan mau enak sendiri, jangan mau menikmati sendiri. Ini barang yang harus kita juga bagi kepada keluarga kita. Kalau kita nggak ajarkan kepada istri kita nggak ajarkan kepada anak-anak kita, nanti ketika dibangkitkan di hari akhir, mereka akan menuntut kita. Apa jawaban kita? Kita mau jawab apa? Apakah kita nanti akan menjawab sebagaimana yang dikutip oleh Al-Quran tentang orang-orang yang meninggalkan kebenaran, lalu ketika dipertanyakan oleh malaikat atau ditanya oleh Allah, kenapa kalian tidak mengimani Allah? Kenapa kalian tidak berada di jalan Allah? Mereka jawab apa? Kami adalah orang-orang yang lalai. Kami adalah orang-orang yang lalai, ghafilin. Kalau itu jawaban kita, Allah akan memerintahkan malaikat untuk bawa ini orang ke neraka. Kalau itu jawaban kita. Atau kalau kita menjawab kunna mustad'afina fil ardh, kami ini orang-orang yang dilemahkan oleh orang lain. Jadi ikhwan, ada dua istilah. Ada istilah du'afa, ada istilah mustad'afin. Itu beda. Kalau du'afa artinya orang lemah. Ya, orang lemah.
fisik, lemah semangat, lemah, nggak mampu apa-apa. Misalnya orang tua ya memang jalannya susah, pikirannya sudah usul. Tapi ada lagi mustad'afin. Nah, mustad'afin itu dilemahkan. Dilemahkan bukan du'afa. Dilemahkan itu dia mampu sebetulnya. Dia qawi, dia aqwiya, tapi dia malas. Dia tidak bertanggung jawab. Dia merasa apa yang bisa kami lakukan? Bilangnya habis gimana? Itu kalimat dia. Orang seringkali beralasan apa? Habis gimana sih? Atau alasannya kondisinya udah begini, situasinya sudah seperti ini, saya bisa buat apa? Nah, itu adalah dalih-dalih yang gak diterima oleh Al-Quran. Di Al-Quran itu saya lupa di ayat berapa, kalau saya tidak salah di Al-Nisa ya, ketika Allah bicara tentang para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa seseorang. Sebelum nyawanya dicabut, malaikat itu bertanya kepada mereka, kenapa kalian ini dalam kekufuran? Kenapa kalian ini dalam dosa? Mereka bilang, kami orang-orang yang mustad'afin. Itu ditujukan kepada orang-orang Mekah yang tadinya beriman tapi kemudian tidak mau hijrah, tidak mau bergabung dengan Rasulullah. Udah nyaman di Mekah, tapi di Mekah dia tidak berdakwah. Lain kalau seandainya ketika dia di Mekah dia berdakwah. Lain seandainya ketika dia di Mekah dia istiqomah. Enggak, ini mengikuti gaya Mekah. Nah, mereka bilang apa? Kami adalah orang-orang yang mustad'afin. Apa kata malaikat? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini tidak bisa diterima. Masuk kamu ke neraka sana. Orang-orang yang mengklaim mustad'afin dan sesungguhnya dia itu tidak benar-benar punya alasan. Kecuali Al-Quran mengatakan, kecuali kalau memang anak-anak, perempuan-perempuan yang lemah, yang gak bisa berbuat apa-apa, atau orang-orang yang memang sudah gak punya lagi hilah, gak punya lagi cara, tapi dia sudah berusaha, itu yang dimaafkan. Tapi selama masih ada kemungkinan, masih banyak jalan. Kalau ada istilah Indonesia itu apa? Banyak jalan ke Roma, itu tidak ma'zur. Ya, itu tidak ma'zur, tidak dimaafkan. Ya. Itu tidak dimaafkan. Nah, kita itu berada di suasana seperti itu. Jangan sampai nanti malaikat maut ketika tanya kepada kita, kenapa kita tidak, misalnya kalau ada yang tidak menjalankan ahlul bait padahal dia sudah mengenal ahlul bait,
tidak mengajarkan itu kepada anak-anaknya, keluarganya, padahal dia bisa melakukan itu, nah itu tidak ma'dzur, ya, tidak punya alasan untuk membenarkan. Dia bisa berdalih, bisa beralasan, tapi dalih yang tidak diterima. Oleh karena itu, ikhwan akhwat, kalau ada akhwat yang kita punya kewajiban tentu menjaga diri kita, karena memang nanti kita akan ditanya oleh Allah, tapi wajib kita sampaikan kepada anak, istri kita, keluarga kita, minimal itu, karena mereka akan menuntut. Nah, ini sebuah karunia yang luar biasa yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi diri kita dan keluarga kita. Sederhana. Kata Imam Ridho tadi kan, lakin bisyuru. Begitu kita berwilayah, kita mengklaim sebagai Syiah Ahlul Bait, kita mengklaim sebagai pecinta Ahlul Bait, kita mengklaim bahwa kita ini muwali di Ahlul Bait, itu memang benar, tapi tetap ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Mengikuti ajaran mereka, menjalankan perintah mereka, menjauhi larangan mereka. Nah, salah satu yang diajarkan oleh mereka, selain masalah-masalah keimanan, keyakinan, atau yang kita sebut dengan akidah, kita harus pelajari akidah itu, karena itu harus kita yakini. Ikhwan, setidaknya 5 usul itu, 5 pokok keimanan, kita bukan menyebutnya usuluddin, ya. Kalau dalam istilah saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, arkanul iman. Kalau kita menggunakan istilah usuluddin, ada 5 itu: tauhid, nubuwah, imamah, al-adl, al-ma'ad. Itu fahami, tidak harus detail, tidak harus sangat terperinci. Yang sangat terperinci itu biarlah Ustaz Asad Al-Jufri, ya. Bukan harus mendalam, filosofinya apa, filsafatnya apa, wujud itu apa, apakah wujud itu begini, yang biasa diajarkan di kalangan filsafat dan ilmu kalam. Enggak harus mendetail seperti itu, tapi setidaknya secara garis besar kita pahami apa yang disebut dengan usuluddin. Allah Maha Esa. Dan enggak perlu hafal istilah-istilah. Enggak harus kita diikat dengan menghafal istilah-istilah berbahasa Arab, enggak harus. Tapi kita tahu ini harus kita yakini, Allah Maha Esa dalam segala hal. Esa dalam sifatnya, Esa dalam namanya, bahwa dia itu satu-satunya, misal. Itu harus hafal. Maksud saya bukan harus hafal, harus memahami itu, mengerti. Hafal gak penting. Enggak harus kita hafal sifat 20, sifat 13, atau kalau dalam penjelasan akidah atau teologi Syiah itu misalnya as-sifat az-zatiyah, as-sifat as-thubutiyah, as-sifat as-salbiyah. Enggak harus istilah itu kita tahu, tapi kita intinya tahu apa itu tauhid, apa itu kenabian. Apa itu kenabian? Meyakini bahwa Allah utus para nabi, mulai dari Nabi Adam, nabi pertama, sampai dengan nabi terakhir, Nabi Muhammad. Mereka adalah utusan Allah, nabi-nabi Allah, maksum, menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Yang begitu sudah cukup. Begitu juga imamah, mengimani
imam 12 satu persatu, imam pertama ini, imam terakhir, imam sahibul zaman misalnya, bahwa mereka maksum, bahwa mereka ahlul bait. Begitu juga al-ma'ad, begitu juga al-adl misalnya. Secara garis besar itu cukup. Itu dari satu sisi, dari sisi itu keyakinan kan, dan masalah keyakinan nggak bisa kita buktikan. Keyakinan itu nggak bisa dibuktikan. Keyakinan itu ada di mana? Ada di dalam hati, ada dalam benak kita. Nggak bisa dibuktikan. Orang bisa mengklaim saya ini Syiah, bisa, tapi belum tentu dia Syiah sebenarnya. Orang boleh mengklaim saya Muslim, belum tentu dia Muslim sebenarnya. Bisa jadi ya, dia hanya menutupi sesuatu, ya, boleh jadi. Keyakinan ada di dalam hati kita, tapi pengamalan terhadap perintah dan larangannya, aturan-aturannya, itu harus kita tunjukkan, buktikan bahwa kita memang menjalankan perintah ahlul bait dan menjauhi larangan ahlul bait. Yang salah satu yang utama adalah fikih. Ajaran ahlul bait tentang sholat, puasa, hal-hal yang terkait dengan fikih. Nah, dalam fikih kita, dalam kaidah prinsip fikih kita, dan ini sebetulnya secara umum ya, dalam Islam itu seperti itu. Kita itu tidak membedakan antara satu kewajiban A dengan kewajiban B. Tidak membedakan antara larangan A dengan larangan B. Maksudnya kalau itu diwajibkan maka kita harus melakukannya. Mau masuk yang 4 tadi, 5 rukun Islam tadi, atau masuk 10, karena ada istilah juga 10 rukun Islam, ya. Mau masuk 20 atau mau masuk berapapun tidak penting. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Kita nggak boleh membedakan. Jadi kewajiban sholat dengan kewajiban menutup aurat sama. Dalam sisi kewajibannya harus kita ikuti. Kewajiban kita zakat dengan kewajiban kita memberi nafkah kepada keluarga sama kewajiban. Gak bisa dibedakan karena itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita, Nabi yang memerintahkan kita, maksum yang memerintahkan kita. Kita tidak boleh bedakan. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini adalah maksumin, ya, dalam segala hal. Yang dilarang juga begitu. Nah, karena itu ikhwan akhwat, fikih mutlak harus dijalani. Kita pribadi harus menjalaninya. Ajarkan kepada keluarga kita mutlak, tidak ada pengecualian. Kadang-kadang ada yang mencoba berdalih, ya kita ini hidup di mana? Lingkungan kita itu siapa? Kalau itu alasannya, kita punya jalan keluar. Kita punya solusi. Kita punya ajaran yang disebut dengan at-taqiyatu. Kalau memang terpaksa, tidak mungkin kita menampakkannya. Ingat loh, menampakkannya. Tidak mungkin kita menampakkannya kepada umum. Oke, saat itu kita tidak menampakkannya, tapi kita tetap menjalankannya. Enggak bisa terang-terangan menjalankannya di balik itu yang disebut dengan
Taqiyah bukan berbohong ya. Taqiyah bukan munafik seperti yang ditudingkan. Taqiyah bukan pura-pura. Taqiyah itu adalah sebuah solusi. Taqiyah itu solusi. Ambil contoh mungkin sering terjadi. Penetapan awal Idul Fitri. Kalau Ramadan orang nggak peduli ya. Tapi kalau Idul Fitri kan tetangga kita melihat, keluarga kita juga yang kita selama ini mungkin tutupi itu memantau misalnya atau bertanya-tanya, kita masih belum siap untuk berterus terang. Ya, ada jalannya. Dalam fikih kita ada jalannya. Apa jalannya itu? Misalnya kita keluar kota, perjalanan bolak-balik kurang lebih 45 km, sampai separuh kurang lebih ya, batalin, balik lagi dalam keadaan batal, tapi kita nanti harus bayar misalnya. Itu sebuah solusi. Makna taqiyah itu solusi. Makanya Imam Ja'far mengatakan, at-taqiyatu dini wa dinu abai. Taqiyah itu adalah cara yang dijalankan oleh aku dan kakek nenek moyangku. Tapi itu kasus-kasus tertentu. Nah, kalau di rumah taqiyah sama anak-anak ini apa ceritanya? Taqiyah sama istri misalnya. Hah? Tidak mungkin. Di rumah masa iya taqiyah? Ya. Taqiyah sama malaikat misalnya ya. Gimana bisa? Malaikat tahu. Ada satu kasus nyata ini. Ini kis nyata. Jadi subhanallah ini. Saya datang ke rumah ikhwan. Ini habaib ini. Saya silaturahmi Idul Fitri, datang ke rumah ikhwan, dan saya nggak hadir waktu dia menikahkan anaknya, jadi saya datangi untuk ngucapin selamat sekalian Idul Fitri. Waktu saya datang ke rumah dia, ada menantunya, laki-laki, anaknya perempuan. Saya tahu menantunya itu Syi'i, saya kenal, dan tentu saya tahu bahwa yang sohib tadi juga Syi'i. Tapi yang menarik, jadi ini suami istri ini Syi'i ya. Si perempuan ini tasyayyu, laki-laki ini tasyayyu. Tapi subhanallah keduanya saling taqiyah. Tidak tahu bahwa ini Syi'i. Suami tidak tahu bahwa hal anaknya. Tapi si suami itu tahu abahnya Syi'i, tapi dia taqiyah dari abahnya dan dari istri. Si istri pun begitu. Jadi begitu saya datang, karena saya kenal, saya sebut ini, wah ini syukur nih bahwa untuk ini sama-sama pengikut Ahlul Bait disatukan. Nah, mereka bingung. Ya tidak tahu, kemudian saya kasih tahu sama abahnya, udah nggak perlu ditaqiyah lagi, nanti punya menantu ini Syi'i.
nggak tahu berikutnya. Nah, tapi itu kejadian ya. Wallahu alam ada nggak kejadian yang sama seperti itu di Surabaya yang di Jawa. Fikih itu mutlak, ikhwan, fikih mutlak. Fikih itu yang menjaga kita. Kenapa sejarah Syiah di Indonesia dari zaman Aceh pertama itu surut ya, pasang surut ya, surut dan baru muncul lagi kemudian pada waktu-waktu berikutnya. Itu salah satu faktornya adalah tidak menjalankan fikih. Fikih itu apa? Fikih itu adalah ajaran dari ahlul bait. Fikih itu adalah tuntunan ahlul bait dalam beribadah, dalam bermuamalah. Itu tuntunan ahlul bait dan itulah bukti kewilayahan kita. Ketika kita mengklaim bahwa kita berwilayah, maka buktikan berwilayah kita itu dengan mengamalkan fikih. Tentu termasuk akhlak. Ada banyak, kalau kita mau lebih dalam tentang apa sih karakteristik Syiah itu, karakteristik berwilayah itu luas kajiannya. Tapi secara umum begitu. Bahkan kadang-kadang ya ada satu ini satu realitas ya, kita harus ikut berperan di situ. Kita harus berperan di situ. Kita satu sisi seperti yang saya katakan tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ahlul Bait bintangnya kembali bersinar di Indonesia.